Selamat malam. Malam-malam. Saya lupa rokok deh. Kembali lagi bersama saya Naya dan teman saya Caki. Kita di sini mau nge-review film Marty Supreme. Dari Joe Safdie ya di sini namanya. Marty Supreme ini film bertemakan olahraga yang enggak olahraga amat sebenarnya. Yang karena sebelumnya Joe Safdie membuat film dengan saudaranya yang namanya Safdie Brother ya, yang Ben Safdie itu mensutradari film yang berjudul apa namanya? Good Time sama Uncut Gems lah. Oke. Marty Supreme ini menceritakan seorang karakter bernama Marty Mauser. Yoi. Marty Mauser ini adalah seorang pemain tenis meja, atlet tenis meja asal Amerika, New York ya, lebih New York Amerika, yang ingin menjadi juara di kejuaraan tenis meja dunia yang pada waktu itu didominasi oleh orang-orang Asia. Enggak Gitu. Asia juga lah, main ada Eropa cuma Ya ada Eropa, cuman waktu itu mungkin belum tenar. Maksudnya perkembangannya pesat lah kalau secara cerita ya. di London Open Air ya, Open Air ya. Perlu digarisbawahi bahwa ini film yang semi biopik. Jadi bahkan enggak biopik juga. Enggak biopik juga karena masih ada unsur-unsur tambahan-tambahannya. Komprominya Cukup berkompromi dan memenangkan Amerika tentu saja. Masih ada Amerika supremasinya di pan sini. ini kayaknya. Belum jadi pan nih. Itu. Si Marty Supreme ini diperankan oleh seorang aktor ternama yang baru saja kena kasus kemarin, yang membuat film ini gagal mendapatkan piala di Oscar, itu Timothée Chalamet. Meskipun ya tidak bisa dipungkiri bahwa aktingnya di film ini cukup keren ya, cukup keren. Meskipun saya tidak menikmati filmnya sama sekali, karena ngantuk ya, karena ngantuk sekali nonton film ini. Kalau aku sih biasa aja, cuma kayak ya tetap membosankan lah film ini. Boring, agak boring lah. Boringnya tuh karena alurnya nggak jelas, kayak lompat-lompat banget gitu. Mau apa yang diceritain karena tenis mejanya atau kehidupannya. Atau kehidupannya si Marty Mauser itu sendiri. Karena Marty Mauser ini digambarkan seorang yang beruntung tapi juga sial di saat yang bersamaan gitu. Jadi aneh gitu kan. Bad luck lah dia lah. Apalagi kemunculan karakter-karakter tambahan yang menurutku sih nggak penting-penting banget ya. Kayak ada si Rahel itu teman masa kecilnya. Terus ada Dion Miyoko. Anak orang kaya ya, anak manfaatin sama si Marty. Terus sama Welly ada super taksinya tuh lumayan penting lah buat penceritaan sebenarnya. Ya super taksinya sih masih masuk akal ya, karena itu kan satu sahabatnya mungkin ya si Marty ini. Yoi. Kalau dari kamu sendiri, menurutmu filmnya ini seperti apa? Sangat untuk ya ini mengkritis film Marty Supreme ya. Anjay. Itu mungkin kayak ceritanya sangat dramatisasi banget, Mang. Kayak penceritaan yang dibawain oleh Joe Safdie di sini sangat apa ya? Kalau dia kan memang pingin buat biopik kan sebenarnya, cuma ternyata ya ini film ini sangat tidak sesuai ekspektasi ketika menonton ini biopik. Meskipun sangat style Joe Safdie aku suka, cuma di sini tuh penempatannya sangat bingung itu sebenarnya. Joe Safdie mau menceritakan apa, kayak dramatisasi si Marty deket sama artis Hollywood zaman dulu. Ya. Oh, si Marty juga ternyata menghamili tetangganya, terus ada anak tuh teman masa kecilnya. Tapi kan juga tetangganya juga di apartemen. Iya, di apartemen tetangganya. Terus apa namanya, si Marty juga butuh uang gitu, maksudnya ini sebenarnya film-film Safdie Brothers pada umumnya, cuma dibalut dengan cerita tentang atlet yang terinspirasi dari Marty Raisman, men. Yang kisah nyatanya kan Marty Raisman yang emang benar-benar kalah dari orang Jepang. Cuma ceritanya mungkin nggak kayak gitu, nggak kayak yang di Marty Supreme ini. Benar-benar cerita aslinya sebenarnya kayak original screenplay dari Safdie, nggak benar-benar nggak dari apa-apa lah, nggak dari buku, nggak dari apa, ini benar-benar cerita bebasnya, karang bebasnya si Safdie, tapi ngambil sudut pandang seorang atlet profesional tenis meja. Ya itu aku kurang sukanya itu, kayak mau dibawa kemana sih sebenarnya kita menonton, kita sebagai oke lah biasa diajak pengap-pengapan sama Safdie Brothers atau ini kan Joe Safdie-nya ya. Cuma di sini tuh
pengapnya itu kayak anjir ini kayak sok keren nih men, kayak sok edgy banget sih si Joe Safdie sih sebenarnya. Sebenarnya dari dulu emang edgy banget filmnya, cuma ini kayak dibuat sangat-sangat edgy banget. Nah, tapi kalau menurutmu gimana men dengan film ini? Ya kalau secara penceritaan sih memang agak kurang ya. Yang aku kan nggak pernah nonton filmnya Safdie Brother ini kan, jadi nggak ngerti treatment penceritaannya mereka seperti apa. Tapi aku cukup terganggu dengan dialog-dialog yang saling bertumpuk, saling saut-sautan di satu adegan yang sama, kayak terlalu chaos gitu loh. Mereka berantem, mereka apa, dia bahkan dialog normal pun jadi berantem gitu, nggak tahu kenapa ya kan. Minta uang itu ya. Si Marty Mauser ini kan digambarkan sebagai karakter yang cukup nyentrik ya. Dia punya karismatiknya tersendiri sebagai seorang atlet, semi narsistik juga, dan ada NPD-nya mungkin parah itu. Dikit, mana ya kelihatan lah. Jadi ya dia selalu berusaha pengen menang, berusaha terlihat di apapun men, di apapun dia pengen menang. Di urusan ranjang, urusan bisnis, urusan tenis, semuanya dia pengen menang sendiri. Tapi karena keinginan menangnya itu, kayak karakter lain tiap dialog tuh ditumpuk. Ya gak ada masalah sebenarnya sama penumpukan dialog. Cuman ini hampir sepanjang film tuh omongan tuh selalu jadi PR sih. Karena aku jadi gak ngerti ini kontekstual berantemnya tuh apa. Kayak even pas di dalam rumah pas ditangkap polisi itu sama pamannya itu aneh sih. Adegan goblok. Adegan abis mandi. Adegan Safdie banget itu, Safdie Brothers banget. Di Good Times tuh banyak adegan kayak gitu. Cuma kayak anjing ini buat kayak misalnya ini mang biopik agak cukup aneh juga. Ya, terlalu dipaksakan gitu. Kita kan mesti kadang kalau nonton biopik membayangkan apakah ini nyata, apalagi kalau based on true story. Emang Safdie enggak based on true story ya ini, cuma kadang kita membayangkan. Soalnya aku menonton ini sela-sela itu mesti kayak ngeset ini apakah kisah nyata. Ternyata ada satu omongan di artikel gitu, emang enggak, ini autobiografi aja. Jadinya sudah aku nikmatin aja lah nonton dengan kadang boring, kadang enggak gitu lah. Ya, dan yang bikin film enggak jadi biopik atau enggak jadi autobiografi karena ya karakternya namanya ganti semua. Marty siapa tadi? Marty Reisman jadi Marty Mauser. Terus pemain tenis meja dari Jepang itu jadi namanya Koto Endo. Sebenarnya enggak ada namanya. Harusnya ada si Jiwataru atau siapa gitu. Aku lupa. Kalau di YouTube kan Marty Supreme versus The Japanese. Dah gitu doang. Emang cukup rasis ya orang-orang ya. Gitu. Jadi ya secara visual gak ada masalah sebenarnya. Aku cukup menikmati pemilihan shot-shot dan gambarnya. Adegannya juga ketolong banget sama pelafalan atau dialognya si Timothée Chalamet. Cuman ya aku kurang srek sama ceritanya karena jadi nggak tahu nih arahnya mau kemana. Lagi mau cari uang, tiba-tiba dapat anjing, dapat uang, anjingnya hilang. Terus bad luck. Terus dia bukan Marty Supreme ya, enggak ada Supreme. Enggak ada Supreme. Bad luck Marty. Ya. Terus dia nipu orang, sukses, terus tadi dikejar gitu. Dapat kalung dari si artis Hollywoodnya. Ternyata mereka melakukan adegan tidak senonoh di taman, ketangkep polisi, kalungnya buat polisinya, kayak selalu ada aja gitu. Ngomong-ngomong kayak buat referensi mungkin kayak Marty gini tuh itu kali ya, kayak film-film Catch Me If You Can itu kayak si Frank Abagnale kan juga penipu ulung juga kan. Tapi ke sini tuh Marty enggak penipu ulung kalau dibandingkan mungkin Safdie Joe Safdie ini salah satu referensinya mungkin Catch Me If You Can yang kayak jadi anak orang hustler menjadi penipu. Mungkin referensinya salah satunya film Catch Me If You Can, kayak menjadikan tokoh Marty Mauser ini sebagai penipu ulung gitu mungkin ya. Tapi di sini ternyata Marty tuh kayak setengah-setengah untuk menipu kan, dia kayak menyerah, kayak mencuri kalung, ternyata kalungnya enggak beneran. Terus dia balik ke Keystone itu kan yang bintang Hollywood itu untuk kayak aku kasih uangnya lagi, kasih barangmu lagi. Dia kayak enggak terima job terus balik lagi ke Rockwell gitu-gitulah. Kayak di sini konsistensi karakternya pun cukup dipertanyakan sih. Meskipun pengarakteran yang dibawain Timothée bagus, cuman ya positioning karakternya juga cukup dipertanyakan sih menurutku. Terus kalau kayak kamu habis nonton film tenis itu juga aneh juga kayaknya. Ya, entah kenapa ya semua film-film olahraga yang bertemakan sport selalu tidak bisa dieksekusi dengan baik. Aku cukup masih punya trauma sama film Challenger ya, yang diperanin sama Zendaya itu juga nggak tahu tuh arahnya mau kemana tuh. Kayaknya cuma mau pamer
Eji-ejian doang. pengen pamer bahwa kameranku ini bisa loh ngejar bola tenis gitu ya. Kayak sudut pandang bola tenis jadi kameraku tuh bisa loh gitu ya. Ada Sama aku main kurang lebih film, mirip ini. tapi lumayan kayaknya bagus sih yang meranin itu Margot Robbie itu film Aitonya apa tentang kayak atlet ski itu yang narik-narik itu juga lumayan cuma ya itu lagi-lagi kadang film sport tuh mau ngomongin olahraganya apa ngomongin dramanya nih? ya gitu Ya lah. kayak nggak jelas gitu. Ya event Indonesia pun ya si Susanti itu kan juga film sport kan, meskipun lebih banyak sisi politisnya ya daripada olahraganya. Mungkin emang kadang itu ya Weng, film sport tuh susahnya itu apakah kita mau memotivasi orang untuk menonton atau kita melihatkan kehidupan lain dari atletnya. Ya. Sebenarnya cukup menarik kalau emang secara kemasan bagus, cuma ini kadang terlalu apa ya, Ya, terlalu alurnya banyak. Yoi. Nah, dari satu plot ada plot lain. Jadi kayak kita bingung nih fokusnya mau kemana nih. Jadi aneh lah pokoknya. Jadi aneh ini. Ya gitu namanya. Marty Supreme sih secara treatment emang safety banget. Cuma untuk safety bikin film film apa ya, Weng? Film biografi tentang seseorang ini masih butuh dengan cerita-ceritanya dia yang absurd gitu, Weng, yang Ya, edgy. Harusnya mungkin dia harus bikin yang original aja lah. Kayak biasanya Cut Games atau Good Times itu harusnya ya. Mungkin sangat disayangkan. Sangat disayangkan karena ya Karena dia kan mungkin beradu dengan adiknya si Ben Safdie juga bikin film tentang petarung MMA yang Smashing Machine itu yang pemerannya The Rock itu ya, The Rock yang nggak jadi The Rock itu kan. Ya, tapi di semua film The Rock akhirnya The Rock tidak jadi The Rock. Keren, tapi keren dia transformasinya di Smashing Machine oke lah. Ya oke. Ntar mungkin kita kapan-kapan akan review Smashing Machine ya. Kalau udah rilis. Udah rilis belum sih? Udah rilis banget. Udah rilis banget. Kamu ini emang nggak pengikut Safdie Brothers? Nggak pernah nonton. Baru ini nonton filmnya dan cukup kecewa. Biopik apa? Olahraga yang apa tadi anjing itu kita pernah cerita itu. Oh ya film-film olahraga yang paling oke ya Airbud menurutku. Airbud tentang apa? Itu anjing bisa main basket, bisa main baseball gitu. Itu lebih olahraga daripada film olahraga. Kalau enggak itu Weng, Looney Tunes itu loh. Nah, Looney Tunes itu juga Michael Jordan itu juga lebih kelihatan olahraganya daripada film-film olahraga ini ya. Jordan main sama Looney Tunes itu juga lebih kelihatan olahraga. Lucu sekalian lucu sekalian, aneh-aneh sekalian aja gitu. Kayak ini nggak tahu nih arahnya mau kemana, dibawa kita dibawa kemananya nggak ngerti. Kayak besok kita mau kayak film-film setup yang bagus tapi udah dibuat editing jelek, kita akan mungkin next akan review suatu film lah ya. Cuma nggak tahu lah, ntar kita bicarakan lagi lah. Gitu sih. Terus untuk scene stealer di sini? Untuk scene stealer kalau aku sih Timothy Chalamet sebagai Marty Moser sama Wally Tyler the Creator. Sini film pertamanya tapi dia sudah actingnya cukup bagus lah Weng. Kalau kamu di Weng. Kalau aku sih aneh Weng, dia aneh men. Kalau aku sih Koto Endo ya. Koto Endo nih scene stealer parah ya ini. Cukup keren nih karakternya. Jadi di antara semua karakter berisik di film ini ya, semua karakternya berisik. Cuman Koto Endo yang pendiam. dia apa namanya kan tunarungu ya, maaf ya. Dia tunarungu. Dia di waktu di apa menang di London dia open. Juga ada orang yang nyampein. Iya, nyampein. Cuma kalau yang di Jepang itu juga ada yang nyampein lagi. Ya enggak pernah ngomong, enggak pernah cuman main ekspresi aja. Ya kan. Ya, paling briefingnya cuman kayak ada mas-mas Jepang random gitu kan dia pilih. Nah, masih Joe Safdie ini, Mas, enggak usah baca naskah. Pokoknya nanti kamu mukanya serius aja, kaku, diem sambil main pingpong, oke? Udah gitu doang. Bener-bener briefingnya cuma itu toh. Dan menurutku ini orang-orang Jepangnya sih gitu. Orang-orang Jepangnya suruh kita. Ayo yang penontonnya kan juga suruh natural. Ntar pengadegannya kalian waktu Koto Endo itu kan sedih ya. Ayo suruh gitu yang dibikin kayak gembiranya orang Amerika. Yang scene stealer-nya bahkan adalah tentara Amerika. Itu scene stealer banget itu. Kayak Marty menang. Ayo Marty jangan sampai kalah gitu ya. Terus Marty balik sama orang-orang sama tentara. Karena ditinggal Rock. Karena ditinggal Rock kan enggak boleh menang kasihnya kan. Itu settingan sebenarnya, tapi karena Marty harga dirinya terinjak-injak suruh nyium babi juga aneh sih. Tepuk-tepuk pantat. Sama tepuk-tepuk pantatnya juga enggak penting itu scene-scene ya gitu tuh.
Dia Koto Endo sih, Sean Stiller. Satu-satunya karakter sangat-sangat- paling penting sangat di film. wagu itu orang Jawa ngomong gitu. Koto Endo sih itu Koto Endo. di antara semua karakter berisik cuma dia yang mendiam dan Tapi- paling memorable. Tapi ini kayak filmnya ini dibuat untuk film titipan banget ya, Pak. Iya. Kayak film propaganda Rambo Iya, gitu kayak karena pada akhirnya kan ya masih American supremasi lah, pengen Yoi. menang aja gitu di bagian Kayak akhir. apa merah putih one for all banget ya. Yang buat sangat nasionalis banget film ini. Semi propaganda. Nggak tahu ya, gitu mungkin bisa. Jos Safdie ini maaf ya Mas Jos ini. Mas Jos, kalau Eh, sampai ke Mas Jos ya. Kalau sampai Mas Jos nonton mungkin ketemu Pak Detram mungkin Pak Citra. dia Mas bikin film Bikin film. tentang atlet tapi yang membanggakan Amerika gitu dengan cara apapun Cara mungkin- apapun. karena Amerika iklimnya juga gitu Ya. dengan cara apapun harus menang Harus menang terus. nah gitu mungkin Ya, benar. apalagi kan kemarin Trump habis ngobrol kan sama Perdana Menteri Jepang tuh yang tempat viral itu Nah, kan. itulah adalah Mungkin ada kita sangkut pautnya kalau kali ya, bahas nggak politik tahu. di channel lain lah mungkin ini kita mengbahas Ya, film aja, ya, gitu. tapi emang film ini sangat-sangat politikal banget ya Bang. Politik banget ya Bang. Ya bisa jadi ya semi politikal lah. Karena Mana kan semi politik bukan semi biopik. Sama- karena kan ini kondisinya kan setelah PD2 kan, secara cerita kan setelah PD2 selesai, makanya kan ada dialog-dialog awal tuh yang bilang bahwa kenapa nih Jepang ngirimin, bukannya ada larangan penerbangan ya buat negara Jepang, tapi berhasil ngirimin ini, ngirimin apa namanya, ngirimin atlet gitu. Si Kotaro Endo, final boss dia tuh, final villain, Aneh ya. ya musuh utama. Salah Bukan satu Rockwell ya. bukan Rockwell. Rockwell aneh lah. Rockwell aneh, bahkan nggak dibilang villain pun enggak ya, karena nanggung banget kan. Dia lebih ke Epstein aja sebenarnya. Orang kaya gabut yang nggak tahu mau ngapain gitu kan, makanya investasi ke tenis. Yoi. Itu sih. Masa tiba-tiba bikin bed tenis mungkin ada bolpennya. Nah, mungkin kan nggak tahu juga ya. Nggak Men, tahu ya. juga ya, makanya tukang bolpen pengen invest ke tenis kan agak janggal ya. Ya meskipun nggak tahu ya orang-orang kaya mungkin investasi kayak gimana kan kita nggak tahu. Tapi ya itu sih Koto Endo mungkin di next film Jos Safdie ya. Safdie berikutnya harus muncul lagi sih orang-orang kayak Koto Endo ini. Yang Mas diam mas tapi pendiam di tengah orang-orang berisiknya harus muncul lagi. mungkin itu ya Bang, rating ya itu. sekarang. Kita rating langsung aja. Dari kamu berapa sih? Kamu dulu lah main lah. 7,5. 7-nya buat Koto Endo, setengahnya buat Martin Supreme. Ya, Aku yang ini- cukup menyelamatkan sih Timothy Chalamet ya di film ini. Sama Koto Endo jelas savior. Aku 7,5 juga. Tetap acting dari Tyler the Creator sama Timothy-nya oke lah. Ya, saya bilang ya, yang nyelamatin film ini emang cuma Timothy Chalamet sih. Kalau aktingnya kurang juga akan tetap Meskipun kurang. itu filmnya. dia gara-garanya kan ya bikin apa kontroversi kan. Kemarin Kayak Oscar itu. dia ngecek kayak kesenian balet sama kesenian apa itu teater atau apa itu kan opera itu kan udah usang lah, udah nggak relevan sama Ya, coba- sekarang. Coba nggak keceplosan. Malah Mungkin kalah sama Michael B. Jordan Michael B. dari Jordan, Sinners ya. Sinner. Itulah sama kalah sama Best Picture apa? One Battle for One Battle for Another. Another dari PTA. Ya Yoi. itu sih. Itulah Itu mati aja. goblok aja. Mas kalau Mas selamat itu ntar nonton ini goblok Mas. Anda aktingnya masih kalah keren dari Koto Endo. Koto Endo sih the best ya. Best Best. karakter The best karakter. buat Pawai. Itu aja mungkin review dari kita kali ini. Mungkin kalau ada yang sepakat sama setuju sama review kita bisa tulis di kolom komentar, atau ada yang mau nambahin juga bisa tulis di komentar. Jangan lupa follow semua sosial media kita di @aftercreditclub di Instagram sama @aftercreditclub di Underscore. di TikTok. Oke. IG Dan kita follow- juga Bio Amar Follow juga boleh. Cek di bio aja lah, kita males ngomong sama akun sendiri. Sampai jumpa Jadi review-review berikutnya. Bye bye.